Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 22001. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat sebuah program sederhana, yaitu program game high score. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat tampilan menunya. Nah, tampilan menunya itu hanya berdasarkan terminal saja, jadi tidak menggunakan flash atau sejenisnya. Jadi cuma tampilan menu biasa saja. Mungkin kita langsung mulai saja. Ini kan untuk pengujian ini kita bisa hapus, terus kita buat tampilannya langsung. Di sini saya menggunakan ulangan while true. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu tambah data entry. Menu kedua itu tampilkan data. Kita tampilkan scoreboard. Yang ketiga lihat data, dan yang keempat itu keluar. Nah, terus kita buat ini sebuah variabel untuk mengakses tiap-tiap menunya. Variabelnya itu bernama pil. Misalkan pil itu int dalam kurung input. Nah, kenapa int? Karena output yang diharapkan dari pil itu berupa angka. Masukkan pilihan menu. Nah, terus kita buat untuk kondisi pertama, kita spesifikasi if pil sama dengan 1. Oke, kita pas dulu supaya tidak error. Nah, di sini kita buat di sini ada dev untuk khusus untuk menambah entry, tambah entry dalam kurung. Di sini kita sesuaikan objeknya itu berdasarkan dev init yang di game entry, yang dimana ada dua objeknya. Yang pertama itu nama, yang kedua itu score. Jadi kita buat di sini nama sama dengan input masukkan nama. Terus yang kedua itu score. Di sini dia itu int karena outputnya itu berupa angka. Masukkan score. Nah, di bawahnya ini kita inisialisasikan entry sama dengan game entry dalam kurung nama, score. Terus di return entry-nya. Oke. Terus if pil, nah kita bisa langsung if entry
sama dengan tambah entry dalam kurung scoreboard titik add dalam kurung entry print dalam kurung entry. Ini untuk mempercantik saja, entry sudah ditambahkan. Kita tes saja langsung. Oh salah, ini harusnya tim besar. Salah. Oke. Terus nah, entry sudah ditambahkan. Terus kita tambah, ini sifat untuk menambahkan entry-nya itu tidak habis-habis dia. Jadi walaupun kapasitasnya saya kasih masuk itu di sini 5, tapi itu bisa di input lebih dari 5. Walaupun nanti di scoreboardnya itu hanya muncul 5 teratas. Tapi tidak ada batasan di sini untuk menambahkan entry. Oke, seperti itu untuk menambahkan data entry. Ya, untuk pilihan yang keduanya kita langsung buat saja. Elif fill season 2. Kita buat ininya, tampilannya print scoreboard. Terus di print kurung scoreboard. Oke, coba kita tes. Kita tambah misalkan namanya kasih bagus saja, terus skornya 100, terus satu lagi Sahrul skornya 200, 2000 lah. Terus satu lagi Ika skornya 500, terus satu lagi skornya 200, 2000, terus satu lagi sekitar 2. Oke, di sini sudah terurut dari yang paling besar yaitu Sahrul, terus Fala. Nah, ini karena dua orang yang mempunyai ini, jadinya dia itu diurut berdasarkan yang duluan dimasukkan entry-nya. Walaupun dia sama-sama 2000 skornya, tapi untuk tingkatannya itu lebih tinggi Sahrul karena Sahrul itu lebih duluan dimasukkan di dalam scoreboardnya dibandingkan Fala, walaupun sama-sama skornya. Ya, seperti itu untuk yang tampilkan skor. Ya, kita lanjut untuk yang menu yang ketiga. Nah, di sini kita perlu lagi membuat sebuah div. Lihat data. Terus ini kan kita mau melihat ya itu berdasarkan indeks. Terus indeks sama dengan int dalam kurung input. Nah,
masukkan indeks data yang ingin dilihat. Oke, terus kita buat percabangan indeks itu lebih kecil dari scoreboard titik n. Dalam kurung data indeks ke indeks oke. Terus kita buat yang harusnya kalau tidak memenuhi, berarti tidak ada data yang bukan. Oke, seperti ini. Jadi dia itu akan mengakses indeksnya, terus ditampilkan scoreboardnya berdasarkan indeks yang dimasukkan. Singkatnya seperti itu. Terus kita buat elif lagi, pil sama dengan 3. Terus kita print lagi dalam kurung salah, bukan print, itu lihat data, dalam kurung scoreboard. Oke, coba kita tes dulu apakah ada yang salah. Nah, di sini saya sudah buat kapasitasnya menjadi 3 supaya lebih cepat saja. Salah. maaf, salah input. Oke, cepat. Oke, terus kita tampilkan data dulu, tampilkan scoreboardnya. Oke, muncul terus terurut. Terus yang ketiga, jadi yang salah di sini. Saya lihat dulu di situ line 71-nya ada error. Line 71
Ya baik, di sini saya sudah menemukan errornya. Ternyata errornya itu tidak perlu kita akses lagi scoreboard berdasarkan lihat data berdasarkan scoreboardnya. Jadi itu tadi kan sudah jelas sekali kalau salahnya itu di line ke-71-nya. Saya pikir salahnya di dev lihat, ternyata memang betul salahnya itu di 71. Misalkan ini, kita langsung saja kasih masuk. Terus satu lagi, terus tampilkan. Nah, baru kita ya. Nah, ini error dia error karena posisi ininya datanya itu kan tidak membuat variabel. Nah, di sini malah ada, jadinya error gitu. Untuk menghilangkan errornya ini, ya satu-satunya cara kita hapus saja ini scoreboardnya ini, jadinya sisa kayak begini saja. Coba kita tes. Nah, terus satu lagi, oke, kita dua dulu supaya lihat. Oke, sudah terurut ya. Terus yang ketiga, nah ini baru ya, tidak error. Nah, misalkan kita masukkan angka indeks yang kita mau lihat itu indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 itu kan indeks yang pertama. Nah, diperlihatkanlah ini data pada indeks ke 0 itu ini. Coba kita tes lagi. Nah, misalkan indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 itu yang ini, dia yang tengah. Nah, itu berarti indeks yang ini tuh indeks yang kedua. Nah, tidak perlu lagi dicari tahu. Oke, kita masuk ke pilihan yang terakhir dan yang paling gampang, itu break. Kita gunakan break untuk keluar dari perulangan. Jadi pertama, print dalam kurung terima kasih sudah menggunakan program ini. Setelah itu di bawahnya kita break. Nah, langsung keluar. Terus terakhir kita buat yang else. Nah, else ini itu artinya pilihannya itu tidak dia masukkan pilihan selain dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dia masukkan selain keempat angka itu, dia itu akan muncul pilihan Anda tidak valid. Oke, coba kita tes. Kita tes jalankan. Nah, kita mulai dari semuanya dulu. Satu, misalkan. Oke, satu lagi. Terus satu lagi. Oke. Terus masuk ke menu kedua, yaitu tampilkan scoreboard. Nah, tertampil di sini yang paling tinggi itu ini, yang paling rendah ini. Setelah itu kita lihat data. Lihat data indeks ke 0. Nah, ternyata ini indeks ke 0-nya. Terus kita tes lagi misalkan indeks ke 2. Nah, berarti dia itu yang ini, yang paling rendah. Oke. Terus yang ke terakhir kita tes ini, keluar. Nah, dia itu langsung keluar dari gamenya. Dan yang terakhir itu kita tes kemungkinan yang paling terakhir, yaitu salah penginputan menu. Misalkan dia tulis 5. Nah, pilihan Anda tidak valid. Dia tulis 75, tidak valid. 0, dia tidak valid juga. Jadi selain angka 1 sampai 4, dia itu akan muncul print pilihan Anda tidak valid. Ya, seperti itu untuk membuat menunya. Cukup simpel. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dan perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.